Tapi jangan harap hasil instan kayak langsung hilang. Enggak, ingat ya, kunci dari skincare itu adalah konsistensi dan komitmen. Nanti gue jadi brand ambassador fresh gitu. Hai semuanya, balik lagi sama gue. Sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas AHA BHA. Apa aja sih AHA BHA itu beserta ingredients-nya dan produk apa yang bakal gue rekomenin yang mengandung AHA BHA. Kenapa sih gue membawa topik ini ke YouTube? Karena cukup banyak yang nanya di Instagram gimana cara ngilangin bekas jerawat. Harus pakai produk apa sih buat ngilangin bekas jerawat? Sebelum kita langsung terjun ke produk-produk yang bagus menurut gua buat ngilangin bekas jerawat, mending kita pahamin dan ngertiin dulu kandungannya AHA BHA itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai menghilangkan noda-noda bekas jerawat, chemical peeling adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan oleh beauty industry atau industri kecantikan sejak zaman dahulu kala karena adanya epidermal resurfacing properties. Aduh, apa itu? Yang dimaksud resurfacing properties itu adalah meningkatkan cell circle turnover atau meningkatkan pergantian siklus sel pada kulit, di mana resurfacing properties itu menyebabkan collagen remodeling, jadi struktur kolagennya dibenerin lah, istilah gampangnya gitu. Elastin fibers, kulit kita jadi lebih elastis, dan depositions of glycosaminoglycans, di mana mengurangi bekas-bekas jerawat. Ada dua tipe chemical peeling yang paling common, dan gue yakin kalian pasti udah pernah dengar dan sering dengar mengenai hydroxy acid. Jadi ada dua tipe yang paling sering digunakan, yaitu alpha hydroxy acid atau yang biasa dikenal dengan AHA, dan beta hydroxy acid atau yang biasa dikenal dengan BHA. Tipe-tipe AHA yang paling sering kita lihat di produk atau kita dengar itu biasanya glycolic acid, lactic acid, kemudian mandelic acid, citric acid gitu. Sedangkan untuk tipe BHA yang sering kita dengar adalah salicylic acid. Tipe-tipe tadi untuk AHA BHA yang gue sebutkan adalah yang sering dipakai di skincare industry. Sekarang kita bahas mengenai AHA dulu ya. AHA ini bekerja untuk treatment seperti acne scar, pigmentation, muka kering, dan wrinkles. AHA ini bekerja pada lapisan epidermis dan dermis kulit kita. Cara kerjanya adalah dengan mengangkat atau merangsang kulit kita untuk remove sel-sel kulit mati sehingga dull and rough skin itu terangkat dari permukaan kulit kita. Jadi munculnya kulit baru atau regenerasi sel-sel baru. Dalam studi-studi, AHA ini berguna untuk membuat kulit semakin halus, memudarkan kerutan, mencerahkan age spots, kemudian mengurangi jerawat. Sehingga benefit secara besar menggunakan AHA adalah sebagai exfoliation, moisturization, reduction of fine lines and wrinkles, collagen synthesis, dan firming, dan tentunya lagi skin brightening. Berikutnya mengenai BHA. BHA gimana cara kerjanya, Cis? Apakah sama ataukah berbeda? Jawabannya sama, hanya saja kalau AHA itu water soluble, sedangkan BHA itu lipid soluble. Aduh, gila, bahasanya berat banget. Apa itu, Cis, water soluble? Apa itu lipid soluble? Gini, kalau water soluble itu substance yang bisa menyerap dalam air, sedangkan lipid soluble itu lipid di sini itu seperti fat, terus oil atau wax ya, yang bisa menyerap terhadap alkohol tetapi tidak pada air.
Udah paham dong ya sekarang water soluble dan lipid soluble itu apa. Rekomendasi produk-produk AHA BHA yang oke apa menurut lo? Gini, gue coba rekomendasiin sesuai dengan apa yang udah pernah gue coba di muka gue, dan itu memang beneran efek di muka gue ya. Dan tentunya produk-produk ini yang gue lihat memang ingredients-nya juga bagus. Pertama, tada! Drunk Eleven TLC Frambus Glycolic Night Serum. Untuk kandungan AHA BHA-nya ini kita bahas satu persatu dulu ya. Pertama ada aqua pastinya, kemudian baru glycolic acid. Nah, berikutnya adalah kandungan untuk hydrate seperti glycerin, sodium hydroxide, ada juga BHA-nya yaitu salicylic acid. Gila. Banyak banget kan kandungan AHA BHA-nya. Kenapa nggak tuh kulitnya? Tenang, kalian gak usah panik, gak usah khawatir. Karena ada kandungan-kandungan lainnya yang membuat supaya kulit kita nggak terlalu kaget dengan banyaknya kandungan AHA BHA yang terdapat pada produk ini. Dan kandungan ini membantu kita supaya kulit kita tidak iritasi dan nggak terlalu kaget, kemudian nggak sensitif juga. Contohnya kayak white tea extract sama horse chestnut untuk anti-inflammatory, yang artinya untuk shoot our skin supaya nggak kemerahan, nggak sensitif. Terus di sini ada kandungan untuk menenangkan, yaitu aloe barbadensis leaf juice. Yang biasa kita ketahui sebagai lidah buaya, cuman ini nama kerennya aja. Kemudian ada raspberry fruit extract untuk rehydrate dan shoots damage skin, dan ada antioxidant propertiesnya juga. Kemudian ada cactus extract juga untuk shoots redness dan sensitivity, helping to calm skin while using AHA. Ini ya produk ini yang kalian tahu, kemasan pink. Drunk Eleven TLC Frambus Glycolic Night ini kalau dipakai secara rutin hasilnya lama-lama akan terlihat. Bekas jerawat, pigmentation itu bakal pudar. Tapi jangan harap hasil instan ya. Pakai ini seminggu atau 2 minggu terus langsung kelihatan, enggak. Kunci dari memakai skincare itu adalah konsistensi dan komitmen. Terus ini cara pakainya gimana? Kalau untuk kalian yang belum pernah pakai active ingredients, coba dulu seminggu sekali. Tapi kalau udah mulai terbiasa, pakai seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi yang lebih penting lagi, ikutin kata hati dan kata feeling kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa, oh muka gua butuh chemical peeling, kalian mungkin bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh muka gue lagi sensitif kemerahan, jangan dipaksain pakai ini karena yang ada muka kalian jadinya sensitif gitu. Pokoknya bener-bener ikutin aja kata feeling dan kata muka kalian lagi pengen pakainya apa. Nah, ketika gue memakai ini, gue tuh merasakan adanya tingling sensation karena kandungan AHA BHA-nya itu. Kemudian, produk yang kedua adalah, kalian pasti juga harusnya udah sering dengar, udah tahu, dan ini udah sering dibahas di mana-mana, yaitu Sunday Riley Good Genes All-in-One Lactic Acid Treatment. Ini dia brand dan produk yang hype banget dan banyak banget yang komen antara bagus dan enggak. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba skincare ini yang kandungannya cukup keras ya. By the way, produk ini kalau di UK dan di Europe, mereka itu direformulate lagi karena tidak memenuhi European standard untuk skincare. Kenapa? Karena kandungannya lebih tinggi jauh di atas 10%. Oleh sebab itu, kenapa kalau di UK dan di Europe namanya Sunday Riley Good Genes Glycolic Acid Treatment, karena ingredients-nya berbeda dengan yang all-in-one lactic acid treatment. Jadi khusus untuk di UK dan Europe itu berbeda dengan apa yang dipasarkan di US market sesuai dengan standar masing-masing bagian gitu ya. Kandungan AHA BHA-nya gimana? Udah pasti tinggi. AHA BHA-nya ada lactic acid, terus ada citric acid, dan juga ada property agent-nya untuk nenangin, sama kayak si
Drunk Elephant, yaitu Aloe barbadensis leaf juice lagi, lidah buaya. Kemudian ada licorice yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Untuk si Sunday Riley ini, kadar lactic acidnya cukup tinggi, di atas 10-an. Jadi yang pertama kali banget pakai active ingredients, ada kemungkinan kalian nggak nyaman ketika memakai produk ini. Bisa jadi muka kalian kemerahan, kemudian ada tingling sensation, bahkan mungkin ada burning sensation karena memang kandungannya yang cukup berat gitu. Tapi ini balik lagi tergantung ke orangnya masing-masing lagi ya. Kalau gue yang udah biasa pakai active ingredient, pakai ini ada efek tingling sensation, tapi menurut gue masih cukup bisa ditoleransi gitu, dan agak kemerahan di gue sih. Cuman lama-kelamaan bekas jerawat tuh memudar kalau pakai ini. Hyperpigmentation juga bisa hilang. Tapi setelah beberapa lama gue pakai ini, kok kayaknya lama-lama biasa aja ya, nggak wah awalnya. Mungkin apakah karena muka gue udah terbiasa dengan si kandungannya Sunday Riley ini gitu. Akhirnya sekarang gue belum repurchase lagi dan belum pakai lagi. Tapi waktu awal itu gue bener ngefek dan hilang sih. Ini cara pakainya sama kayak si Drunk Elephant. Pakai seminggu sekali dulu. Kemudian kalau misalnya udah cukup tolerable, baru pakai seminggu 2 kali atau 3 kali. Dan pastinya jangan lupa pakai moisturizer setelah itu ya. Kalau setiap hari jangan, gue saranin, karena kasihan banget kulit kalian itu bisa over exfoliate, terlalu over chemical peelingnya. Jadi gue saranin jangan setiap hari juga. Yang ada bukannya bekas jerawat, hyperpigmentation, acne scars-nya hilang, tapi yang ada malah timbulnya hal-hal yang kalian gak inginkan, atau mungkin malah semakin ada gitu age spots-nya atau hyperpigmentation-nya. Seperti biasa, ini ngikutin feeling dan kata hati kalian. Cara pakainya, cara pakai AHBH produk itu ngikutin kata hati. Jangan bucin sama pasangan aja, bucin juga sama skincare, biar feeling lo sama muka tuh menyatu jadi satu gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah Fresh Peony Instant Brightening Face Serum. Hasil pakai produk ini yang bisa gue bilang adalah oke, ini bagus, gak ada tingling sensation, tapi pas di muka gue rada merah karena ia sensitif, jadi gampang kemerahan aja kalau kena active ingredients. Tapi kalau ini nggak ada efek burning sensation juga. Jatuh cinta banget deh gue sama Fresh. Kalau gue bisa jadi brand ambassadornya, gue jadi brand ambassadornya deh. Nggak usah jauh-jauh di UK, Europe atau US. Jadi brand ambassador Fresh di Indonesia ya, gue udah seneng banget, secinta itu gue sama produk-produknya Fresh. Ingredientsnya emang bagus. I love you Fresh, gila, bener-bener gue sayang banget sama Fresh. Kayak no words can describe gitu betapa cintanya gue sama Fresh gitu loh. Gue awalnya jujur underestimate, masa sih bisa secepat itu kayak yang diklaim. Bener dong, ternyata gak secepat itu bisa ngilanginnya. Balik lagi, kuncinya adalah konsistensi dan komitmen ketika memakai skincare. Gak ada yang bisa sekejap seperti magic gitu, dengan sekali pakai langsung hilang. Itu ya malah berbahaya ya. Yang mereka klaim mencerahkan dan even skin tone, yes, itu bener banget, gue setuju. Untuk klaim kalau kulit akan supple dan improve skin texture, gue totally agree banget sama itu juga. Emang skin texture jadi berubah setelah pakai ini, tapi kalau klaim-klaim lainnya yang bisa kalian lihat di webnya Fresh, gue rada-rada ya biasa aja sih gitu. Untuk ingredientsnya sendiri, yang mencerahkan itu dari peony extract dan licorice fruit extract, serta ada kandungan vitamin C-nya juga. Nah, di sini juga ada hyaluronic acid yang gunanya untuk membantu mengikat air 1000 kali lipat di dalam dan membantu penyerapan dan mengikat ingredients lainnya supaya performance-nya lebih tinggi gitu. Sedangkan gunanya si White Lily ini untuk menenangkan kulit
biar comfort dan gak kaget karena ada AHA BHA gitu ya. Serta untuk moisturize juga. Pastinya di produk ini juga ada glycerin, sama produk-produk tadi yang udah gue mention di atas kayak Drunk Eleven, terus kemudian Sunday Riley. Nah, di Fresh ini juga ada glycerin yang berfungsi sebagai humectant. Apa tuh humectant? Itu fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit. Ini serum sih emang sesuai namanya, benar-benar fokus banget buat ngilangin bekas jerawat. Jujur, awalnya pas gue dibilangin sama Mbak Harrods, gue skeptical, masa sih bisa ngilangin secepat itu, terus masa sih bisa ngefek kayak gitu. Akhirnya gue dikasih sampel banyak sama mbak-mbaknya. Terus dan karena emang gue pecinta Fresh banget, gue coba. Setelah gue ngabisin sampelnya yang dikasih banyak itu sama Mbak Harrods, ternyata oh ini beneran ngefek, dan akhirnya gue purchase full size-nya. Bisa nggak sih gue jadi brand ambassador Fresh aja gitu? Ya nggak usah muluk-muluk lah, yang di Indonesia aja gitu setidaknya. Kayak karena gue udah secinta itu sama Fresh. Kayak kalau kalian lihat di kabinet gue di Vanity dimanapun berada, pasti banget ada Fresh, dan di tas gue tuh pasti semua ada lip balmnya Fresh, apapun semua yang berbau Fresh. Kemudian brand yang keempat adalah dari Kiehl's. Yang ini gampang nih, kalian gak perlu just tip, bisa cari di mana aja, nggak kayak Fresh yang kalau gue beli harus just tip dulu di Instagram. Biasa gue just tip di Beautcraze atau di Chiobeauty, nanti akan gue masukin di description box. Nah, ini itu biasanya kalian bisa nemuin di mall mana aja. Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution. Sejauh ini sih gua makainya perubahannya yang dilihat masih dikit, nggak terlalu banyak. Kurang nendang dari produk-produk yang tadi di atas sudah gue mention, karena kandungannya nggak sebanyak 3 produk tadi. Tapi kalau untuk pemula, mungkin bisa gue bilang, gue saranin pakai produk ini dulu karena kandungannya tidak terlalu tinggi. Kalian bisa coba produk ini untuk membiasakan muka kalian dengan active ingredients. Karena di gue ini nggak ada rasa tingling sensation atau burning sensation, bahkan nggak kemerahan sama sekali. Karena ya dia nggak separah itulah kandungannya dari ketiga produk yang tadi gue sebutin di atas. Jadi bisa nih kalau kalian mau coba yang cukup oke, tapi belum berani yang tinggi-tinggi kandungannya, monggo dicoba dulu si Kiehl's ini. Kalau kandungannya dia ini kayak mbak-mbak sama mas-mas yang Kiehl's suka bilang ya kan. Kalau ditanya, "Mbak, Mas, ini apa?" Pasti selalu jawab, "Turunan vitamin C-nya Kiehl's Kak, yang 12,5% itu." Coba lu cek ke counter manapun, counter Kiehl's di mall manapun itu berada, semua mbak masnya pasti ngomong kayak gitu. Gua rasa sih ya, ini udah SOP-nya buat ngomong kayak gitu. Yang di highlight dari ingredient si Kiehl's ini adalah mereka menggunakan vitamin C, peony extract sama kayak si Fresh tadi. Kemudian sama white birch extract. Gunanya apa mereka semua? Untuk even skin tone dan skin clarity. Tetap pasti ada glycerin juga tentunya, dan untuk AHA BHA-nya ada salicylic acid, citric acid, sama ascorbic acid untuk mengurangi iritasi. Ascorbic acid yang untuk mengurangi iritasi ya. Verdictnya masih lanjut pakai. Kalau misalnya pengen chemical peeling tapi nggak perlu berat, gue akan pakai ini. Tapi kalau merasa lagi kuat mukanya, gue akan pakai si Drunk Eleven, Sunday Riley, atau si Fresh. Nah, setelah dijelasin panjang lebar AHA BHA beserta produk-produknya, gue mau ingetin lagi, besoknya jangan lupa kudu wajib harus pakai terus-terusan, bahkan gak usah besoknya. Ketika kalian gak pakai AHA BHA pun harus tetap pakai sunscreen dan gak boleh skip walaupun di rumah. Kenapa? Karena ini permukaan kulit kalian, baik luar maupun dalam, lagi dibenerin lah istilah gampangnya. Masih baby step banget. Jadi kalau misalnya kalian lupa pakai sunscreen, si kulit permukaan kalian yang masih baby ini terus terpapar sinar matahari UVA, UVB, yang ada kalian malah rusak kulitnya, kayak nanti munculnya scarsnya makin
kelihatan, kemudian hyperpigmentationnya makin kelihatan. Gitu deh yang bisa gue jelasin mengenai AHA BHA beserta produk-produknya. Nanti gue akan coba beberapa produk lagi. Kalau misalnya ada yang oke, pasti bakalan gue review. Tenang aja, gue akan selalu rationin skincare ke kalian supaya kita glowing bersama-sama. Kita harus saling support satu sama lain supaya mukanya glowing. Jadi kalian gak perlu ya kalau misalnya kalian emang mau beli makeup mahal ya monggo silakan. Tapi kalau misalnya kalian mau achieve kulit yang benar-benar bagus tanpa makeup, makanya rajin skincarean. Karena skincarean itu kuncinya adalah konsistensi and komitmen gitu. Jangan cuma pacaran aja yang komitmen, tapi pakai skincare itu juga komitmen. Oh iya, untuk video ini dan seterusnya, gue nggak masukin references jurnal-jurnal kayak video yang paling pertama karena ada keterbatasan words-nya di description box. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau discuss sama gue atau mau lihat jurnalnya, feel free buat kontak gue, bisa di kolom section, comment section, atau bisa DM gue di Instagram di poshbitsandbobs, atau bisa di email gue ke poshbitsandbobs@gmail.com. Nanti semuanya akan gue tulis di description box below. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!